Pria yang tak mengejar, ia menarik. Pernahkah Anda memperhatikan seorang pria? Pria yang tak pernah mengejar wanita, namun entah bagaimana mereka mengejarnya. Ia bukan yang paling berisik di ruangan itu, belum tentu yang paling tampan. Namun ada sesuatu tentang dirinya, ketenangannya, kepercayaan dirinya yang tenang, energinya, yang menarik orang. Ia tidak mencari perhatian, tetapi perhatian tampaknya selalu menemukannya. Itu bukan keberuntungan, itu psikologi gelap. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam metode daya tarik Machiavelli yang paling kontroversial, sebuah strategi yang begitu halus, begitu manipulatif, namun begitu efektif, sehingga dapat membuat hampir semua orang merasa tertarik secara emosional kepada Anda, meskipun awalnya tidak. Tetapi sebelum Anda berpikir untuk menggunakannya, Anda harus memahami mengapa metode itu berhasil, dan bagaimana stoikisme dapat mengubahnya dari manipulasi menjadi penguasaan. Karena pria stoik sejati tidak main-main. Ia tidak mengejar, ia menarik. Ia tidak memanipulasi, ia menguasai kehadiran. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena setelah Anda memahami ini, Anda tidak akan pernah mendambakan validasi lagi. Anda akan memahami seni ketertarikan, kekuasaan, dan pengendalian emosi yang lebih mendalam, semuanya sambil tetap menjaga kedamaian Anda. Kebenaran tersembunyi Machiavelli. Mari kita mulai dengan orang di balik metode ini, Niccolo Machiavelli, seorang filsuf, diplomat, dan penulis The Prince abad ke-16. Ia bukanlah seorang yang romantis. Ia adalah seorang ahli strategi yang terobsesi dengan satu hal, kekuasaan. Ia mempelajari raja, jenderal, paus, melihat apa yang membuat mereka bangkit dan apa yang menyebabkan kejatuhan mereka. Melalui pemahaman brutal tentang sifat manusia ini, ia menemukan kebenaran yang kelam. Orang tidak tergerak oleh kejujuran atau kebaikan. Mereka tergerak oleh kendali dan emosi. Dan kebenaran itu berlaku langsung pada rayuan. Karena ketertarikan adalah kekuasaan, dan rayuan adalah kendali. Setiap hubungan emosional mengikuti formula psikologis yang sama yang diungkap Machiavelli. Kelangkaan, ketidakpastian, dan ketegangan emosional. Prinsip ketidakpastian yang terkendali. Berikut yang ditemukan Machiavelli. Ketika seseorang merasa terlalu aman sepanjang waktu, mereka kehilangan kegembiraan. Tetapi ketika Anda mencampur rasa aman dengan sedikit ketidakpastian, emosi mereka meningkat. Mereka mulai lebih memikirkan Anda. Mengapa dia tidak membalas? Apakah dia kehilangan minat? Apa yang dia pikirkan? Ruang itu, celah psikologis itu, adalah tempat ketertarikan tumbuh. Machiavelli menyebutnya prinsip ketidakpastian yang terkendali, dan ini adalah salah satu alat paling ampuh dalam psikologi manusia. Dua pria, dua hasil. Bayangkan ini, ada dua tipe pria. Yang pertama bersemangat. Dia terus-menerus mengirim pesan, membalas dengan cepat, berbagi segalanya, perasaannya, rencananya, niatnya. Awalnya, dia tersanjung. Namun tak lama kemudian, kegembiraan itu memudar. Dia mudah ditebak, tak ada misteri. Dia terlalu mudah dihubungi. Sekarang, pria kedua, dia tenang, membumi. Dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Nada suaranya mantap, percaya diri. Dia tidak terburu-buru untuk membuat orang terkesan. Ketika dia mengirim pesan, itu bermakna. Ketika dia menghilang, itu bukan karena marah. Itu karena dia menjalani hidupnya. Dan saat itulah dia mulai bertanya-tanya. Di mana dia? Mengapa dia tidak seperti pria lain? Pikirannya mulai berputar. Berpikir, membayangkan, mendambakan. Ketegangan mental itu, rasa ingin tahu yang bercampur emosi, adalah yang menciptakan daya tarik Machiavellian. Psikologi hasrat Machiavelli memahami sesuatu yang diabaikan kebanyakan orang. Kita menginginkan apa yang tidak dapat kita miliki sepenuhnya. Kepastian mematikan kegembiraan. Misteri memicu hasrat. Ketidakpastian membangun obsesi. Itulah sebabnya orang mengejar mereka yang secara emosional jauh. Itulah mengapa perhatian yang langka terasa lebih berharga daripada perhatian yang konstan. Pikiran manusia menghubungkan kelangkaan dengan nilai. Jika sesuatu langka, otak menganggapnya berharga. Jika sesuatu selalu tersedia, ia akan memudar ke latar belakang. Itulah sisi gelap dari ketertarikan. Dari manipulasi menuju penguasaan. Namun pertanyaannya, apakah ini kekuatan yang nyata atau hanya manipulasi? Machiavelli menggunakan metode-metode ini untuk mengendalikan orang lain, untuk membuat orang bergantung,
untuk membuat mereka takut kehilangannya. Namun kaum Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi. Mereka berkata, kekuatan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari menguasai diri sendiri. Jadi, sementara Machiavelli menggunakan pelepasan untuk mendominasi, kaum Stoa menggunakan pelepasan untuk menemukan kedamaian. Itulah perbedaan antara kendali gelap dan kendali yang disiplin. Cara menerapkan metode Machiavellian, cara Stoa. Langkah 1. Hukum kelangkaan Machiavelli menarik diri agar orang-orang mengejarnya. Seorang Stoa menarik diri untuk memulihkan energinya. Ketika Anda selalu tersedia, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Ciptakan ruang, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kedamaian Anda. Langkah 2. Kekuatan misteri Machiavelli hanya mengungkapkan sedikit, membuat orang lain memproyeksikan fantasi mereka kepadanya. Seorang Stoa melakukan hal yang sama, tetapi dengan tujuan. Ia berbicara dengan niat, bukan impuls. Ia membiarkan keheningan mengungkapkan apa yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Misteri bukanlah manipulasi, melainkan kedewasaan. Langkah 3. Pengendalian emosi Machiavelli, berpura-pura tenang di bawah tekanan. Seorang Stoa tenang karena ia melatih pikirannya setiap hari. Ia tidak bereaksi, ia merespons. Ketenangan itu memancarkan kekuatan. Wanita langsung merasakannya. Rasa aman yang terbungkus kekuatan. Langkah 4. Perhatian selektif Machiavelli memberikan perhatian secara strategis untuk menarik orang kembali. Stoik memberikan perhatian secara sadar, bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk menghormati nilai. Fokusnya jarang, dan karena itu, ia dihormati. Langkah 5. Melepaskan diri dari hasil Machiavelli, tidak peduli siapa yang terluka, ia hanya peduli pada kemenangan. Stoik melepaskan diri dengan disiplin, bukan dengan sikap dingin. Ia mencintai tanpa bergantung. Ia memberi tanpa mengharap. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya dirinya sendiri. Dan itu membuatnya tak tergoyahkan. Kata-kata terakhir. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, tekan tombol suka dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkannya. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang stoicisme, psikologi gelap, dan penguasaan diri. Ingat, Machiavelli menggunakan psikologi untuk mengendalikan orang lain. Stoik menggunakan psikologi untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dan orang yang menguasai dirinya sendiri mengendalikan segalanya. Jadi tetaplah tenang, tetaplah membumi, tetaplah kuat, dan selalu jalani jalan stoikmu.